Yang pertama itu ada orang yang bilang kalau tidak dihaluskan saya nggak akan beli. Tapi dengan kata-kata itu bisa menjadi motivasi saya, semangat saya supaya bagaimana caranya kotoran kambing itu bisa diolah menjadi kompos dengan waktu yang singkat. Nama saya Aziz Budi Rohmat, selaku pelaku pengolahan pupuk organik yaitu bahan dasar kotoran kambing yang beralamat di Dusun Sewuan 1, Desa Sewuan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kalau untuk memulainya itu kebetulan wilayah sini itu hampir sebagian besar itu pertanian, terus juga menggunakan pupuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu dulu saran orang tua. Bahkan saya juga sempat menghiraukannya, tapi kemudian saya coba, alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Dulu saran orang tua itu bahasa Jawanya itu mbok dodolan intele gitu. Masalahnya apa yang tadi itu pertama di sini itu hampir sebagian besar di bidang pertanian. Terus yang kedua sampai saat ini untuk harga pupuk sendiri juga sudah mulai tinggi, jadinya alhamdulillah sampai sekarang masih. Yang pertama itu ada orang yang bilang kalau tidak dihaluskan saya nggak akan beli. Tapi dengan kata-kata itu bisa menjadi motivasi saya, semangat saya supaya bagaimana caranya kotoran kambing itu bisa diolah menjadi kompos dengan waktu yang singkat. Kadang-kadang kotoran kambing diolah itu kalau difermentasi itu kan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Terus bagaimana caranya saya bisa mengolah menjadi kompos dengan waktu yang singkat. Itu yang pertama. Itu saya otodidak, Mas. Kita lihat-lihat di YouTube. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah saya waktu 2020 atau 2021 itu ikut pelatihan di Bapeltan Soropaten dalam hal proses pengolahan sama pembuatan cairan fermentasi. Awal-awal itu emang saya tidak pede karena mosok saya kan dulunya kan masih muda lah, jiwa muda, bahkan sekarang alhamdulillah masih muda. itu jujur aja dulu saya masih gengsi. Masalahnya apa? Kok hanya jualan kotoran itu loh. Itu saya gengsi, malu. Terus alhamdulillah dengan adanya kompos ini saya bisa mengenal dengan orang-orang di luar wilayah saya seperti Dinas Pertanian, terus diikutkan untuk pelatihan-pelatihan pembuatan kompos, terus juga bahkan bisa didatangi dengan salah satu DPR RI juga. Kalau modal awal bahannya saja ya Mas ya, itu sekitar bahan bakunya itu sekitar 5-6 juta, terus membuat mesinnya itu dulu saya mesinnya membuat mesin yang kecil itu sekitar 3 jutaan lah. Itu sekitar 10 lah kalau total semuanya keseluruhan. Kebetulan tempat kami sederhana sekali, masalah menggunakan bambu. Nah, kalau bambu itu kan alhamdulillah tempat kami punya, terus jadi gratis. Bahan baku pupuk kambing ini atau bahan baku itu kami ngambilnya dari Purworejo. Maksudnya kami mengambil kotoran hewan yang etawa. Masalahnya kalau etawa itu mudah untuk prosesnya, Mas. Sedangkan yang kambing di sekitar sini itu sebenarnya juga dapat digunakan. Tapi untuk pengolahannya kalau menurut kami itu terlalu susah. Kadang-kadang kalau kotoran yang ada di sekitar kami itu kering tapi dalamnya masih basah. Jadi untuk proses penggilingannya itu susah. Kalau ngambil dari Purworejo itu minimal 1 truk, Mas. Kebutuhan produksi itu kalau 1 bulan itu sekitar 4-5 truk. Dan kadang kan kalau di tempat kami itu juga disediakan yang belum diproduksi. Kadang-kadang bisa menyediakan yang masih mentah juga. Nah, jadi kenapa kok
satu bulan itu sekitar 4 sampai 5 truk itu kadang-kadang petani itu ngambil yang masih utuh yang belum diproduksi juga. Kalau kendala itu atau tantangan dari kami itu mungkin kalau musim hujan Mas. Itu kalau musim hujan itu untuk bahan bakunya itu susah diproduksi. Masalahnya kan basah Mas. Kalau basah itu emang beneran susah untuk diproduksi. Yang kedua itu dari bahan baku itu kadang-kadang kan dari Purworejo ada yang berupa serintil murni, tapi kadang-kadang juga banyak daun-daunnya. Itu terkendalanya dalam hal proses penggilingannya. Masalahnya kami itu kalau sebelum digiling kan pastinya disortir dulu dari ranting-ranting dan daun-daunnya kami sisihkan. Bahannya itu jelas itu yang pertama itu kotoran kambing, itu jelas. Yang kedua itu dolomit. Setelah dolomit hanya saya kasih cairan fermentasi. Kalau prosesnya itu yang pertama itu kami sortir, yang saya katakan tadi itu yang di awal itu sortir memisahkan antara dedaunan dan ranting-ranting. Kemudian saya kasih dolomit secukupnya. Setelah itu penggilingan pertama, yang selanjutnya penggilingan kedua supaya lebih halus lagi. Terus kami jereng. Habis itu setelah jereng itu saya kasih cairan fermentasi. Setelah itu kami packing. Kami kapasitasnya itu tergantung bahan bakunya Mas. Kalau bahan bakunya bagus itu dalam waktu 1 bulan itu bisa mencapai 1000 karung. Tapi kan kembali lagi ke bahan baku. Kadang-kadang bahan baku basah, ya udah kita tetap mengikuti bahan baku itu juga. Kalau untuk penjualannya itu kan kebanyakan tempat kami itu kan persorangan itu. Kalau yang paling jauh itu kemarin sampai Kalimantan Barat juga sudah sampai, terus sama ke Riau. Kalau wilayah Jawa itu Jawa Barat sama Jawa Timur. Kalau ke toko itu hanya sekitaran sini. Kan kadang-kadang kan kita juga punya teman yang usaha seperti itu, seperti membuka toko pertanian, kita ke titip-titip lah ke teman-teman. Kalau izin usaha ini kebetulan kami ikut UMKM juga, UMKM Magelang. Terus kalau izin-izinnya alhamdulillah, untuk izinnya alhamdulillah udah. Kalau yang berat 10 kilo itu wilayah Magelang itu 15.000, kalau yang berat 25 kilo itu 35.000. Kalau luar Magelang itu kalau pembelian banyak, kalau free ongkir itu ada yang 40.000, tapi kalau 1 truk lebih itu bisa harga sama. Kan kita juga kalkulasi ke transportasi juga Mas. Kalau untuk harga bisalah, kalau pembelian banyak kan nanti bisa via telepon, bisa ngobrol lagi. Kalau untuk pengolahan ini alhamdulillah yang membantu saya dalam pengolahan kotoran kambing ini ada 4 orang. Ya alhamdulillah ya setidaknya bisa membantu teman-teman di sekitar sinilah. Kalau untuk pengaplikasiannya itu yang pertama itu bisa buat di lobangannya itu, lobangan sebelum tanam. Kalau tanaman sayur-sayuran di wilayah sini itu di lobangan sebelum tanam. Bahkan bisa buat di kalau sudah ditanam itu di atasnya, di sampingnya itu juga bisa. Itu buat kocor itu juga bisa. Itu kalau buat tanaman sayur-sayuran. Terus kalau buat pohon atau buah itu di sampingnya itu juga bisa. Bahkan kemarin di daerah Blora itu diaplikasikan untuk tanaman padi. Kalau motivasi saya itu melangkahlah, bisa jadi kita menjadi berhasil, bisa jadi kita gagal. Tapi kalau kita tidak melangkah sedikit pun tidak akan pernah berhasil. Itu motivasi saya. Terus kalau kunci dalam usaha kami itu yang pertama pasti niat, itu yang pertama. Yang kedua itu tekunlah. Pasti semua yang menjadi pelaku usaha itu pasti merasakan ketekunan dalam hal produksi atau usaha itu. Dan yang ketiga itu konsisten lah.
Kadang-kadang sama yang di atas itu kalau usaha itu kan kadang-kadang naik turun. Kalau kita tidak konsisten, tidak bersabar lah, itu kadang-kadang bisa collab juga. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.